Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Dahsyat. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati. Amin. Luar biasa. Halo, apa kabar kembali adik-adik dari kolom 1 sampai kolom 15? Dahsyat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Apa kabar adik-adik? Dahsyat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati. Ya, luar biasa. Adik-adik sekolah minggu dari kolom 1 sampai dengan kolom 15 Jemaat Gemi Baitul Kolongan. So bangun semua. Oke, mari orang memulaikan ibadah sekolah minggu di hari Minggu 3 Mei 2020 ini. Mari orang memuji Tuhan, Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita menyanyi dulu bersama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Menyanyi semua, bangkitkan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, masih ada yang rasa tidur, belum bangun semua. Mari kita lebih memuji Tuhan dengan mengatakan bahwa hari ini harinya Tuhan. Ya, sambil tepuk tangan yang meriah buat puji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Baik adik-adik semua, kita akan membuka ibadah kita dengan berdoa. Mari kita siapkan hati, pikiran kita, bahkan seluruh kehidupan kita semua untuk beribadah kepada Tuhan. Sudah dengan sikap berdoa, kita menyanyi bersama-sama. Bapa, ku datang padamu. Sudah dengan sikap berdoa. Mana adik-adik? Sudah dengan sikap berdoa semua? Oke, mari kita menyanyi bersama-sama. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu dan naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore
Allah Bapa di sorga, yang kami puji, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena di hari Minggu yang mulia ini, di hari yang ketiga di bulan Mei tahun 2020 ini, kami anak-anak sekolah minggu di Jemaat Baitul Kolongan boleh beribadah bersama. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan akan menolong, akan memimpin ibadah kami, supaya ibadah sekolah minggu ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, mari kita memuji Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama. Jagalah hatimu, masa depan sungguh ada. Ya, kita akan mengaku dosa kita karena seringkali kita melawan orang tua, kita melawan kakak, tidak mengasihi sesama. Mari kita mengaku dosa kita, dan doa akan dipimpin oleh Enciceli. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak sekolah minggu yang saat ini Tuhan, kami berada di rumah kami, beribadah sekolah minggu. Engkau tahu Tuhan, sebagai anak-anak, kami pun tidak luput dari salah dan dosa. Ampuni akan salah dan dosa kami Tuhan, baik itu kami lakukan terhadap orang tua kami, terlebih khusus Tuhan, berbuat salah dan dosa di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, dan kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami bermohon dengan tulus dan ikhlas, sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni segala salah dan dosa kami. Terima kasih untuk berkat yang luar biasa yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami, untuk kami senantiasa mengingat bahwa ada firman-Mu yang terus berada di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak, yang mengajarkan kami untuk terus patuh dalam kehendak Tuhan, sehingga kami tidak melakukan salah dan dosa. Ini yang menjadi ungkapan permohonan dan pengampunan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mohon ampun kepadamu. Amin.
Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, tentu kita akan terus belajar dari firman Tuhan. Oleh karena itu, kita akan dengar cerita Alkitab. Siapa suka dengar cerita Alkitab? Ya, serindu sekali semua kah? Biar di tengah bencana, di tengah kita menghadapi pergumulan karena COVID-19, tapi Tuhan sayang sekali pada orang, sehingga Tuhan masih berikan orang beribadah, biar beribadah di rumah masing-masing. Dan karena semua siap untuk dengarkan cerita Alkitab, kita akan berdoa dan cerita Alkitab akan dibawakan oleh yang terkasih Pendeta Ibu Suantika Lumempo Rumangu MTH. Untuk persiapan, mari orang menyanyi bersama-sama. Telah lama ku cari-cari. Ya, menyanyi dulu semua. Sambil siapkan Alkitab, para mau baca Alkitab dan para mau dengar cerita Alkitab. Luar biasa. Adik-adik sekarang duduk manis semua. Kita akan dengar firman Tuhan, cerita Alkitab oleh Ibu Pendeta Suantika. Adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, Shalom. Damai di hati. Tentu adik-adik saya tidak sabar Kang mau dengar cerita Alkitab. Tapi sebelumnya, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus dalam doa. Para mau berdoa. Sikap berdoa semua. Kunci tangan, tutup mata. Mari berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak, di saat ini kami rindu untuk membaca dan mendengar cerita firman Tuhan. Maka kuasai hati, pikiran kami, bahkan beri kami ketenangan untuk boleh membaca dan mendengar cerita Alkitab, agar hidup kami makin dibaharui untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami siap mendengar cerita firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, mana itu Alkitab? Boleh angkat itu Alkitab? Iya, pintar. Mari torang buka sama-sama dari kitab Injil Matius. Injil Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30. Sekali lagi, Injil Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30. Sudah? Ya. Mari adik-adik yang di rumah, yang tahu baca, orang baca sama-sama. Yang belum tahu baca, minta tolong Pak Mama atau Papa atau Kakak
untuk bersama-sama membacakannya. Kita mulai. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikian untuk bacaan Alkitab kita. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
Shalom. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati. Iya, luar biasa. Ternyata adik-adik sekolah minggu Jemaat Gemim Baitul Kolongan masih tetap setia dan tetap semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Walaupun orang harus beribadah lewat rumah kita masing-masing, tetapi kita percaya Tuhan ada, Tuhan hadir bersama dengan kita yang mau selalu bersekutu dengan Dia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, tadi kita sudah membaca Alkitab yang berjudul Perumpamaan tentang Talenta. Tapi adik-adik yang di rumah, pendeta mau bertanya, masih ingatkah terdapat di mana pembacaan Alkitab kita tadi? Ada adik-adik yang tahu? Ayo, coba jawab. Di mana pembacaan Alkitab kita tadi? Matius. Iya, benar. Dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayat 30. Pinter semua. Nah, sekarang pendeta mau bertanya sekali lagi kepada adik-adik sekalian. Siapa adik-adik yang ada di rumah yang ingin hadiah? Angkat tangan. Angkat tinggi-tinggi tuh tangan. Siapa suka hadiah? Oh, luar biasa. Ternyata semua adik-adik sekolah minggu Jemaat Gemim Baitul Kolongan ingin hadiah. Mana kira-kira hadiah apa? Coklat. Ada yang bersuara coklat. Apa lagi? Masker. Masker. Apa? Baju baru. Baju baru. Sepatu. Waduh, banyak sekali. Ternyata adik-adik punya kerinduan ingin mendapat hadiah. Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, dari bacaan kita tadi, di sana diceritakan bahwa ada 3 orang hamba yang menerima hadiah dari tuannya. Senang sekali kan orang dapat hadiah. Dia punya tuan kasih agang hadiah pada orang 3. Dari perumpamaan tentang talenta yang diceritakan dalam bacaan Alkitab kita tadi, di sana Yesus memulai perumpamaannya dengan mengatakan bahwa kerajaan Allah itu sama seperti seorang pria yang akan pergi ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Masing-masing hamba ini menerima hadiah berupa talenta. Mereka menerima talenta dari sang tuan. Ada yang mendapat 5 talenta, ada yang mendapat 2 talenta, ada juga yang mendapat 1 talenta. Dan itu sesuai dengan kesanggupan dari masing-masing hamba ini. Nah, ketika mereka telah menerima hadiah yang berupa talenta ini, masing-masing mereka pulang. Mereka pulang ke rumah masing-masing mereka. 2 orang hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta, mereka ketika pergi dari hadapan sang tuan,
mereka langsung memakai talenta yang diberikan itu dengan menjalankan satu usaha yang mereka jalankan dengan giat dan rajin. Nah, hasilnya hamba yang mengusahakan 5 talenta, dia mendapatkan untung 5 talenta lagi. Dan seorang hamba yang mengusahakan 2 talenta, dia juga mendapatkan untung 2 talenta. Dengan kata lain, mereka mendapatkan untung 2 kali lipat dari yang dipercayakan kepada mereka. Tetapi adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sayangnya seorang hamba, yakni hamba yang ketiga, yang menerima 1 talenta, ternyata talenta itu tidak diusahakannya seperti kedua hamba yang pertama tadi, melainkan apa yang dia bikin. Apakah adik-adik di rumah ada yang tahu? Ini hamba yang mendapat 1 talenta, apa yang dia bikin dengan 1 talenta itu? Ada yang tahu? Iya, itu talenta yang dia terima, yang dipercayakan kepadanya, dia cuma pergi kubur, dia pergi tanam di tanah. Dia pikir so itu pohon yang boleh menghasilkan buah. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ketika sang tuan itu pulang dari luar negeri, ketika sang tuan pulang dari luar negeri, ia menemukan 2 hamba yang mengusahakan talenta mereka dan mendapatkan hasil 2 kali lipat. Maka mereka mendapat pujian dari tuannya. Apa yang dikatakan sang tuan kepada mereka? Mari orang buka sama-sama kembali ini Alkitab. Kita lihat dari bacaan kita tadi di ayat 21 dan ayat 23. Ayo cepat, siapa duluan? Cepat. Ayat 21 dan ayat 23. Tapi mari orang baca sama-sama ayat 23 saja. Kita mulai. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, 2 orang hamba yang tadi itu, ternyata dorang bukan cuma mendapat pujian, tetapi dorang 2 juga diajak masuk ke dalam rumah sang tuan untuk bersuka cita bersama. Tetapi adik-adik yang diberkati Tuhan, apa yang terjadi dengan sang hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta? Kira-kira ada adik-adik di rumah yang tahu apa yang terjadi pada hamba yang ketiga ini? Iya, benar. Ia tidak mendapat apa-apa dari sang tuan. Malahan talenta yang 1 yang diberikan, yang dipercayakan kepadanya, diambil kembali oleh sang tuan. Untuk itu sang tuan menyebut sang hamba yang ketiga ini sebagai hamba yang jahat dan malas. Hamba yang jahat
jahat dan malas. Karena talenta yang dipercayakan kepadanya bukan diusahakan, melainkan ia kubur di dalam tanah. Nah, untuk itu adik-adik yang diberkati Tuhan, pesan firman Tuhan kita di pagi hari ini ialah, mari kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang rajin, tidak pemalas, yang mau menggunakan talenta atau bakat yang Tuhan telah berikan dengan baik. Bagi adik-adik sekolah minggu yang diberi talenta atau diberi bakat oleh Tuhan, seperti ada yang punya bakat menyanyi, ada yang punya bakat menari, dan lain-lain sebagainya, bakat-bakat yang baik, kembangkan bakat-bakat itu. Mengapa? Karena suatu saat Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari kita semua, dari talenta atau bakat yang telah Dia percayakan kepada kita. Ingatlah, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Maka pergunakanlah kesempatan yang Tuhan beri untuk melayani Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati anak-anak sekalian. Amin. Bagaimana adik-adik? Bagus sekali tuh cerita. Nah, Enjira mau tambah tugas for adik-adik. Setelah ibadah sekolah minggu ini, ambil kertas, kau tulis apa itu adik-adik bakat. Tahu bakat apa kan? Kalau Enci Celi bakat apa kotek? Kalau Enci Sisi dah? Naik motor, Ji. Naik motor. Aduh, ada bakat macam-macam sama dengan talenta yang Tuhan berikan. Kira-kira coba adik-adik periksa. Bagi yang belum tahu buat tulis, minta bantu Pak Mama, Papa atau Kakak, tulis di kertas apa yang menjadi adik-adik talenta. Kemudian kalau sudah tulis, nah panggil Mama dan Papa, kau berdoa supaya Tuhan mewujud nyatakan, merealisasikan adik-adik talenta ketika adik-adik tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi pemuda, bahkan sampai orang tua. Nah adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, luar biasa, orang yang semua sudah dengar cerita Alkitab, dan sekarang orang merespon kasih sayang Tuhan lewat memberikan korban persembahan syukur. Oleh karena itu, siapkan apa yang Mama Papa suka kasih, atau mungkin oma atau opa atau kakak, semua siapkan. Orang mau memberi persembahan. Nah, sambil memberi persembahan, orang menyanyi bersama-sama lagu yang berkata, sejuta, 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 persembahanku sejuta, setia, jujur, dan taat. Ya, semua menyanyi sambil memberikan persembahan. Sejuta, sejuta, persembahanku adalah sejuta, setia, jujur, dan taat.
tidak terasa, orang semua sampai di penghujung ibadah sekolah minggu di hari Minggu ini. Oleh karena itu, semua siap, orang mau masuk dalam doa umum. Kembali diundang Ibu Pendeta Swantika dengan kasih untuk doa umum sampai berkat. Ya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mana sikap berdoa? Kunci tangan, tutup mata. Mari orang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, sungguh baik Engkau yang mengasihi kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar tentang arti pemberian-Mu berupa talenta, bakat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Maka jadikanlah kehidupan kami ini anak-anak-Mu, yakni anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Baitul Kolongan, yang adalah anak-anak yang taat dan setia untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan sesuai dengan semua yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Sebagai anak-anak-Mu kami berdoa bersama untuk kehidupan orang tua kami, mama, papa, oma, opa, kakak, bahkan pun adik kami. Tuhan berkati mereka semua, beri kesehatan, beri kekuatan, beri umur panjang, agar supaya kami tetap ada dalam kebersamaan untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Walaupun saat ini kami ada dan harus beribadah di rumah masing-masing dikarenakan wabah virus corona, maka kami terus bermohon kepada Tuhan. Tuhan, dengar kiranya doa kami anak-anak-Mu yang memohon pengasihan-Mu. Kasihani kami dan pulihkanlah keadaan daerah, keadaan negara, keadaan dunia sekarang ini. Bahkan Tuhan kiranya mau mendengar doa kami anak-anak-Mu yang memohon, Tuhan sembuhkanlah saudara-saudara kami, anggota jemaat-Mu, keluarga kami yang tengah dalam keadaan sakit. Ketika mereka yang saat ini sakit dan dirawat di rumah masing-masing maupun di rumah sakit, begitu juga ketika mereka yang sakit dikarenakan virus corona ini, Tuhan kiranya mau melihat dan Tuhan kiranya mau menyembuhkan mereka, mengasihani kehidupan mereka, dan memberi mereka lagi kesempatan untuk mengingat bahwa hidup yang Engkau anugerahkan adalah hidup yang harus memuliakan nama Tuhan. Bagi para medis, dokter yang menangani saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan berkati mereka, beri kesehatan, beri kekuatan. Ketika Tuhan mempercayakan kepada mereka talenta untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, maka dengan pertolongan-Mu mereka dimampukan untuk mempergunakan talenta itu dengan baik, agar supaya talenta yang Tuhan percayakan tidak akan diambil, melainkan akan berlipat-lipat ganda, menghasilkan sesuatu yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi medis dan dokter
yang ada di garda terdepan, menangani saudara-saudara kami yang sakit dikarenakan virus corona. Tuhan beri sehat, Tuhan beri kuat, agar mereka tetap sehat, tetap kuat, untuk menjalankan peran tanggung jawab mereka dengan baik. Mereka dijaga, dilindungi, bahkan mereka dipelihara untuk tetap menikmati kasih karunia Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Baitul Golongan. Tuhan berkati dari penatua, bahkan pun semua guru-guru sekolah minggu yang ada, yang terus melayani kami anak-anak, yang terus membimbing kami anak-anak untuk menjadi anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Baitul Golongan yang takut akan Tuhan, yang menghormati orang tua, bahkan mengasihi sesama. Tuhan kiranya akan memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan, bahkan umur panjang untuk tetap melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalaupun tadi kami telah memberi persembahan, Tuhan berkati persembahan kami ketika kami memberikannya lewat usaha orang tua yang dipercayakan kepada kami untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Maka terimalah persembahan kami Bapa, dan berkatilah persembahan itu untuk terpakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati orang tua kami yang memberi kepada kami persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan. Bukakanlah berkat-Mu bagi mereka, agar kecukupan kebutuhan hidup setiap hari akan terus memenuhi kehidupan kami semua. Maka dimuliakanlah Engkau ya Tuhan Allah. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Baitul Golongan. Walaupun saat ini kami beribadah dalam keadaan yang berjauhan, harus beribadah di rumah masing-masing, tetapi berkatilah kehidupan kami, berkati teman-teman kami untuk tetap menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan. Kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Semua Cira undang semua berdiri. Mana ada yang duduk kan? Nah, berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu penutup yang berkata, Aku istimewa. Ya, adik-adik, orang sangat istimewa. Diberikan bakat yang luar biasa. Ada yang bakat melukis, mau jadi pelukis terkenal, mau jadi arsitektur, wah luar biasa. Ataupun bakat-bakat menyanyi dan seterusnya. Orang luar biasa, istimewa. Ya, mari orang sama-sama nyanyi lagu yang mengatakan, Aku istimewa. Ya, nyanyi semua pakai gerakan bagus-bagus.
istimewa. Nah adik-adik, ini terus akan mewarnai terampai kehidupan, menjadi jaminan iman buat anak-anak semua bahwa anak-anak adalah istimewa di dalam Tuhan. Alkitab yang mengatakan bukan siapa-siapa. Nah adik-adik, orang akan akhiri, orang punya ibadah sekolah minggu. Semua masih berdiri. Semua masih berdiri, kita akan menerima berkat. Kembali disilakan Ibu Pendeta Suantika. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah kasih, sukacita, damai sejahtera, keselamatan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menaungi kita sekalian sekarang sampai Maranatha. Puji Tuhan, ibadah sekolah minggu boleh berakhir dengan baik. Atas nama Komisi Pelayanan Anak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Suantika, kepada komisi guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani hari ini. Terima kasih pada adik-adik sekolah minggu yang di rumah yang sudah beribadah buat Tuhan Yesus. Dan saat ini, mari kita menyanyi Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, Tuhan memberkati. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, Tuhan memberkati. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati adik-adik semua. Doa penutup di tiga. Boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan ini semua boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Pujilah nama-Mu Tuhan. Setelah ini kami akan kembali melakukan aktivitas kami. Bapa di sorga, Engkaulah yang kiranya akan menuntun kami dengan hikmat dan kebijaksanaan agar dapat melaksanakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih terlaksana di Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu. Biarlah kebersamaan yang selalu ada dimanapun kami pergi dan berada, kepada siapa kami akan melayani Tuhan, agar kiranya kami selalu dalam tuntunan Tuhan.